Sama Ibu Yeni, Ibu Wiwi, dan Ibu Laura. Nanti juga ada yang bercerita loh. Siapa? Ibu Nita tentunya. Sekarang semuanya bersiap. Kita mau memuji Tuhan, kami anak sekolah minggu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bila saat ini kami akan mulai ibadah online lagi bersama anak-anak Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan juga di tengah keluarga anak-anak ini Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak beserta keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi kami guru-guru, biar kami juga memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami dan juga anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita semua mau jadi Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus.
T-A-A-T, taat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi Roh Kudus yang manis. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, terima kasih untuk pimpinan Tuhan kepada anak-anak dan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Sekarang kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Bu Nita. Berkati kami semua agar kami boleh dengar-dengaran dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali kalau pagi ini kita bisa bertemu lagi walaupun lewat YouTube seperti ini ya. Artinya Tuhan masih memberi kepada kita kesehatan, keluarga yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang sayang kita semua. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu Nita mau bercerita kepada anak-anak. Kita kan sedang berbicara tentang pekerjaan minggu-minggu ini ya. Kita bicara tentang tentara, tentang polisi, tentang Pak Satpam, Pak Hansip ya. Bahkan kepala daerah, salah satu kepala daerah yaitu Pak Lurah dengan kelurahan yang ada ya kan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang bertugas di pemerintahan untuk menjaga kita, untuk menolong kita dalam keamanan ya. Nah, anak-anak kalian tahu di Alkitab ini juga ada seorang jenderal besar. Nah, biasanya tentara-tentara nih di bawah seorang jenderal ya. Nah, jenderal ini sangat ditakuti sama semua orang. Mengapa? Karena kalau dia maju berperang, dia pasti menang. Dia maju berperang, dia pasti menang. Dan semua musuh takut sama dia. Dan panglima ini atau jenderal ini disayang sama Tuhan, sama tuannya, sama raja yang ada. Namanya Naaman. Siapa namanya? Naaman. Nah, sebagai jenderal perang yang hebat, Naaman ini ditakuti sama semua orang dan orang-orang hormat sama dia. Tetapi kalian tahu, kata Alkitab, jenderal yang hebat ini, panglima yang hebat ini, kalau dia sampai di rumahnya, hanya istri dan orang rumahnya yang tahu kalau sebenarnya ada sesuatu yang sungguh-sungguh membuat Naaman tidak berdaya. Jenderal yang hebat ini tidak berdaya. Mengapa? Karena dia sakit. Sakit apa ya? Kita lihat ceritanya ya. Nanti kakak Angga akan memutarkan tentang Naaman ini. Ibu Nita ambil cerita ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ya ke 19. Kita lihat ceritanya ya anak-anak. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya.
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, sudah lihat bukan? Nah, jenderal yang hebat punya pengawal-pengawal. Satu kali dia datang kepada Elisa, seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah, dan dia nggak ketemu ya tadi ya. Marah dia ya, harusnya dia datang ngomongin mama gitu ya, tapi ini nggak datang, suruh pembantunya aja. Marah ya, dia jengkel. Tapi untungnya jenderal yang hebat ini terlatih ya, dan mau mendengar masukan dari bawahannya untuk taat. Apa anak-anak? Taat. Iya, untung dia dengar-dengaran. Karena kalau dia tidak dengar-dengaran, dia tidak mau melakukannya, tidak akan mungkin sembuh. Tapi karena dia taat, dia dengar-dengaran, sampai berapa kali? Betul, 7 kali dia masuk di dalam sungai Yordan itu, dan dia sembuh. Kenapa dia sembuh? Karena taat. Apa anak-anak? Taat. Betul sekali ya. Kalau seorang jenderal saja belajar untuk menjadi taat, apalagi anak-anak, apalagi Ibu Nita. Ayo kita belajar taat. Taat itu apa sih? Pertama, dengar-dengaran hal yang kecil dulu. Kalau mama sama papa berkata, sudah selesai mainnya, ayo sekarang waktunya makan, atau sudah cukup mainnya, sekarang waktunya istirahat. Nah, dengar-dengaran seperti itu akan membuat kita sama seperti jenderal tadi. Kita bisa menang karena kita taat, iya kan? Kalau anak yang taat itu pasti menyenangkan hati orang tuanya, ya, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kalian mau menyenangkan hati Tuhan? Ayo kita taat. Taat kepada yang terlihat dulu, yaitu orang tua kalian yang ada di rumah. Sekarang ini, kita kan di tengah pandemi, ada anjuran, pakai masker, pakai face shield, jaga jarak, jangan kemana-mana dulu. Nah, kalau kita taat, kita juga akan menikmati hasilnya. Kita sangat kecil kemungkinan untuk terpapar, ya, atau terpapar itu apa ya Bu Rita? Terkena COVID, ya kan? Tapi kalau kita tidak dengar-dengaran, akan sangat besar kemungkinan kita bisa terjangkit. Jadi gunanya taat adalah untuk kebaikan kita sendiri, tetapi terlebih itu menyukakan hati Tuhan. Taat sama siapa? Taat sama orang tua. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, seperti Naaman. Tidak ada Allah selain Allah yang ada di Israel. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus taat kepada Dia. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti bagaimana caranya taat dan lupa untuk menjadi taat. Tetapi pagi ini, Tuhan ampuni kami dan tolong kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Anak-anak hebat yang taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya dengar, tapi kami melakukannya. Tolong kami Tuhan Yesus, dan jadilah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Papa dan Mama, berkati semua orang yang berharap dan bersandar pada Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan, pasti diselamatkan. Kami nantikan keselamatan dari Tuhan.
Terima kasih untuk kesehatan dari Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, itu ceritanya ya minggu ini anak-anak. Jangan lupa tetap taat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.